Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Lubayan Sarti tidak pernah mengira dirinya yang berharap bisa berdekatan dengan Nyoman Dwipa, malah berdekatan dengan manusia berwajah ular. Saat manusia berwajah ular bermaksud menjalankan niat buruknya, tiba-tiba muncul seseorang yang menolongnya. Siapakah orang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Aku Wiro Sableng. Kau siapa? Lubayan Sarti, jawab si gadis memberitahukan namanya. Sekali lagi terima kasih. Lalu gadis itu melompat ke pintu kuil. Hei, tunggu dulu, seru Wiro Sableng mengejar. Sekali lompat saja, dia sudah berada di hadapan gadis itu. Ada apa? Tanya Lubayan Sarti. Mohon dimaafkan ya, kalau aku tak bisa bicara lama-lama dengan kau. Itu bukan aku tidak tahu diri dan tak menghargai pertolonganmu, tapi karena aku harus cepat-cepat kembali ke kota. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Waktu aku sampai ke sini tadi, ku dengar kamu menyebut-nyebut Nyoman Dwipa. Apa sangkut pautmu dengan pemuda itu? Lubayan Sarti tak segera menjawab. Di tengah perjalanan ke Denpasar, Nyoman Dwipa menuturkan kepadanya tentang dendam kesumbatnya terhadap seorang pemuda yang telah kekasihnya. Nyoman tidak menerangkan siapa nama pemuda itu, tapi bukan mustahil pemuda yang berdiri di hadapannya saat ini adalah musuh besar Nyoman Dwipa. Kalau tidak, mengapa dia bertanya apa sangkut pautnya dengan Nyoman Dwipa? Katakan dulu, apa hubunganmu dengan Nyoman Dwipa? Ujar Lubayan Sarti. Wiro kenyitkan kening dan kembali menggaruk-garuk kepalanya. Dia tadi bertanya, tapi malah dijawab dengan balik bertanya. Dia sahabatku, jawab Wiro. Betul. Wiro tertawa dan berkata, ada alasan yang membuat kau tak percaya ucapanku. Walau bagaimanapun, baru kali ini aku kenal kau, meski kau adalah Tuhan penolongku. Jangan sebut-sebut soal pertolongan itu. Yang penting, terangkan di mana Nyoman Dwipa berada saat ini. Aku ingin bertemu dengan dia. Kenapa ingin bertemu? Kau sangat curiga terhadapku. Dua sahabat ingin bertemu, apakah ada larangan? Kalau aku seorang gadis, cukup pantas kau tidak menyukai pertemuanku dengan pemuda itu. Tapi toh, aku ini laki-laki, sama seperti Nyoman. Kau tahu, sahabatku datang ke Denpasar untuk mencari musuh besarnya, seorang pemuda yang telah kekasihnya. Dan kau menduga aku orangnya menjadi musuh besar Nyoman Dwipa itu. Wiro Sableng lantas tertawa gelak-gelak. Lalu diceritakannya pada Lubayan Sarti bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Nyoman dan sama-sama bertempur melawan Kisawer Balenipa. Justru aku dalam perjalanan di Denpasar mencari dia untuk menanyakan bagaimana penyelesaian persoalannya itu. Kalau begitu, kita sama-sama saja ke Denpasar, kata Lubayan Sarti. Wiro menyetujui. Kedua orang itu kemudian berangkat ke Denpasar. Mereka sampai di Denpasar menjelang tengah malam. Penginapan sunyi senyap
Hanya di beberapa bagian saja kelihatan lampu masih menyala. Seorang pelayan membukakan pintu depan sewaktu diketuk oleh Lu Bayansarti. Setengah mengantuk, pelayan itu berkata, "Semua kamar terisi. Harap cari saja penginapan yang lain." "Aku memang menginap di sini sebelumnya," jawab Lu Bayansarti. Diterangkannya bahwa dia dari luar kota menemui seorang kawan. "Dan saudara ini?" tanya pelayan seraya menunjuk pada Wiro Sableng. "Dia bisa tidur sekamar dengan kawanku yang juga sama-sama menginap di sini," saut Lu Bayansarti. Pelayan penginapan kemudian membuka pintu lebar-lebar dan mempersilakan kedua orang itu masuk. Nyoman Dwipa saat itu belum tidur. Dia duduk di tepi pembaringan dalam kamarnya penuh gelisah, memikirkan Lu Bayansarti yang lenyap tak tahu kemana perginya. Dalam kegelisahan itu, pemuda ini mendengar suara langkah-langkah kaki mendekati kamarnya. Dia menyangka itu adalah langkah tamu yang menginap di penginapan itu dan hendak pergi ke belakang. Tapi dia jadi terkejut sewaktu pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Begitu pintu dibuka, kejut Nyoman Dwipa lebih lagi. Karena yang berdiri di ambang pintu itu ada Lu Bayansarti sendiri, dan di belakang gadis itu dilihatnya berdiri Wiro Sableng. Rasa terkejut Nyoman Dwipa sesaat kemudian berubah menjadi kegembiraan. Karena kurang baik bicara bertiga-tigaan di dalam kamar, maka Nyoman mengajak kedua orang itu ke tempat penerimaan tamu, dan di sini dia minta agar Lu Bayansarti menceritakan apa yang sesungguhnya yang telah terjadi. Bukan main geram dan marahnya Nyoman Dwipa sewaktu mendengar bahwa kisah Werbalang Nipala yang telah membuat gara-gara, menculik Lu Bayansarti dan hampir berhasil merusak kehormatan gadis itu. Jika sekiranya Wiro Sableng tidak kebetulan lewat di depan kuil tua dalam perjalanannya ke Denpasar. Bermuka ular itu tidak sukar untuk mencarinya, kata Wiro. Tapi bagaimanakah persoalanmu dengan orang yang bernama Cokoda Gede Jantra itu? Sebenarnya, aku bermaksud mengadakan penyelidikan malam ini, jika saja tidak terjadi peristiwa yang menimpa Lu Bayansarti. Besok pagi akan segera ku cari keterangan di mana tempat kediamannya. Bagaimanapun, nyawa busuk manusia yang satu itu tak bakal lepas dari kematian. Karena hari sudah jauh malam, ketiga orang itu meninggalkan ruang tamu. Lu Bayansarti kembali ke kamarnya, sedang Wiro menumpang tidur di kamarnya Nyoman Dwipa. Menjelang dini hari, hujan rintik-rintik turun membasahi Denpasar. Dinginnya udara bukan alang kepalang, membuat setiap orang yang seharusnya sudah bangun saat itu menyelimuti tubuhnya kembali dan meneruskan tidur. Beberapa saat kemudian, fajar pun menyingsing. Bersamaan dengan munculnya sang surya di sebelah timur, hujan rintik-rintik pun berhenti. Udara kini kelihatan cerah terang benderang. Suasana dingin diganti dengan kehangatan sinar sang surya yang segar. Di jalan-jalan dalam kota Denpasar mulai kelihatan kesibukan orang-orang dan kendaraan-kendaraan yang lalu lintas. Di bagian barat kota, dua orang pemuda dan seorang gadis kelihatan melangkah cepat menuju ke pusat Denpasar yang ramai. Gadis berpakaian hitam bukan lain adalah Lu Bayansarti. Pemuda yang berpakaian putih ialah pendekar 212 Wiro Sableng. Kecantikan paras Lu Bayansarti, kecakapan wajah Nyoman Dwipa, serta kegondrongan rambut yang menjela bahu dari pendekar 212 Wiro Sableng menjadi perhatian setiap orang yang memapasi mereka. Kebanyakan orang segera memaklumi bahwa ketiga orang muda itu adalah orang-orang dari dunia persilatan. Menyaksikan orang-orang persilatan di dalam kota Denpasar bukan soal baru lagi, karena memang banyak dari mereka yang memasuki kota untuk mengurus keperluan. Bahkan di Denpasar sendiri terdapat beberapa perguruan silat. Dan di luar kota terletak sebuah gedung besar tempat berkumpul tokoh-tokoh silat yang terkenal di kota itu dan dari lain-lain kota di Pulau Bali. Nyoman Dwipa telah mendapatkan keterangan di mana letak rumah kediaman musuh besarnya yang bernama Cokoda Gede Jantra. Kesanalah tiga orang menuju di pagi hari itu. Pintu halaman yang merupakan sebuah pintu gerbang dari gedung kediaman Cokoda Gede Jantra masih dikunci. Kita dobrak saja,
kata Nyoman Dwipa seraya siap menendang pintu gerbang besar itu dengan kaki kanannya. Jangan, kata Wiro cepat. Itu akan menarik perhatian orang. Jangan lupa bahwa dirinya dan pasar ini terdapat juga tokoh-tokoh silat kelas 1. Siapa takutkan mereka? Saut Nyoman beringas karena dia sudah tak sabaran untuk segera melampiaskan dendam kesumatnya. Akankah Nyoman Dwipa melanjutkan niat hati mendobrak gerbang itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.